Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Citra Amanda dengan NIM 23109123200028 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Video ini saya buat dengan tujuan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh sarjana kesehatan masyarakat. 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, mengkaji dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat atau analytic or assessment skills. Yang kedua, mengembangkan dan merancang kebijakan dan program kesehatan atau policy development or program planning skills. Yang ketiga, berkomunikasi secara efektif atau communication skills. Yang keempat, memahami budaya setempat atau cultural skills. Yang kelima, memberdayakan masyarakat atau community empowerment. Yang keenam, menguasai dasar-dasar ilmu kesehatan atau public health science ilmu kesehatan skills. Yang ketujuh, perencanaan keuangan dan keterampilan manajerial atau financial planning and management skills. Yang kedelapan, mampu memimpin dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills. Yang pertama, mengkaji dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat atau analytic or assessment skill. Jadi, analisis situasi adalah tahapan awal perencanaan program kesehatan untuk mendefinisikan masalah sesuai realita. Analisis situasi merupakan tahapan pengumpulan data yang ditempuh peneliti sebelum merancang dan merencanakan program. Jadi, kita sebagai sarjana kesehatan masyarakat diharapkan mampu untuk mendefinisikan masalah secara tepat, mampu menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mampu mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, mampu mengevaluasi integritas dan komparabilitas data, mampu menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data dan informasi, mampu membuat inference dan relevan dari data kuantitatif dan kualitatif, mampu mengambil dan menginvestasikan data dan informasi yang terkait dengan risiko dan keuntungan, dan yang terakhir, mampu menerapkan proses pengumpulan data dan aplikasi teknologi informasi. Yang kedua, mengembangkan dan merancang kebijakan dan program kesehatan atau policy development or program planning skills. Mengembangkan dan merancang kebijakan program kesehatan mencakup proses perencanaan, pembuatan, dan implementasi kebijakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Pada kompetensi ini melibatkan penelitian, analisis data, melibatkan para pemangku kepentingan, serta menyusun rencana tindakan yang efektif untuk mencapai tujuan kesehatan yang diinginkan. Dari kompetensi yang kedua ini, diharapkan kita mampu untuk mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan. Mampu menyatakan pilihan kebijakan dan memformulasikannya dengan jelas dan padat, mampu menggunakan teknik terbaru dalam menganalisis penentuan dan perencanaan kesehatan, mampu memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, mampu mengembangkan suatu perencanaan untuk mengimplementasikan kebijakan, mampu mengubah kebijakan menjadi rencana organisasi, struktur, dan program. Yang ketiga, berkomunikasi secara efektif atau communication skills. Berkomunikasi secara efektif dalam program kesehatan berarti mampu menyampaikan informasi yang relevan, akurat, dan mudah dipahami kepada berbagai pihak yang terlibat dalam program kesehatan. Seperti contohnya, pasien, tenaga kesehatan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Komunikasi yang efektif juga memperhatikan pentingnya mendengarkan, memahami kebutuhan audiens, dan merespon dengan tepat guna untuk mencapai tujuan kesehatan yang diinginkan. Pada kompetensi yang ketiga ini, kita diharapkan mampu untuk melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, atau metode lainnya, serta mampu meminta input dari individu dan organisasi, mampu mengadvokasi program dan sumber daya kesehatan, mampu memimpin dan berpartisipasi dalam kelompok untuk menyatakan isu spesifik, mampu menggunakan media teknologi dan jaringan untuk menyebarkan informasi, mampu memutus tindakan komunikasi yang sesuai, mampu mempresentasikan informasi yang akurat tentang demografi, statistik program, dan saintifik kepada masyarakat profesional. Yang keempat, memahami budaya setempat atau cultural skills. Memahami budaya setempat dalam program kesehatan dapat dirancang secara lebih tepat dan relevan dengan kebutuhan serta preferensi masyarakat. Dengan program kesehatan memungkinkan para penyedia layanan kesehatan untuk berinteraksi dengan komunitas secara lebih efektif, membangun kepercayaan, serta meningkatkan partisipasi dalam program-program kesehatan yang ditawarkan. Pada kompetensi keempat ini, kita diharapkan mampu menggunakan metode yang tepat untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang, mampu mengembangkan dan mengadaptasikan berbagai pendekatan untuk menanggulangi masalah yang terkait dengan perbedaan budaya, serta mampu memahami adanya dinamika yang berkontribusi terhadap keberagaman budaya atau sikap. Yang kelima, memberdayakan masyarakat atau community empowerment. Memberdayakan masyarakat dalam program kesehatan merupakan proses pemberian pengetahuan, keterampilan, sumber daya, dan dukungan kepada individu atau kelompok masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam upaya kesehatan mereka sendiri serta komunitasnya. Dengan memberdayakan masyarakat, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu kesehatan, mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan penyakit, mempromosikan gaya hidup sehat, serta mendorong adopsi perilaku yang mendukung kesehatan baik secara individu maupun dalam lingkungan sosial. Pada kompetensi kelima ini, kita sebagai sarjana kesehatan masyarakat diharapkan mampu menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang, mampu mengidentifikasi peran faktor budaya sosial dan perilaku dalam pelayanan kesehatan, merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keragaman budaya, mampu mengidentifikasi dan menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, mampu menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, mampu mendeskripsikan peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, mampu mendeskripsikan peran swasta dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, serta mampu mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dari penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.